Bab 2171, Bab 2167 Badai Kasino. Maaf, Tuan. Ketika Zhao Yu mengeluarkan kartu kapal pesiarnya dan hendak menukarkannya dengan chip, petugas itu memutar matanya dengan sopan. Ini area VIP. Anda hanya bisa masuk ke permainan setelah menukarkan 20.000 chip. Jika Anda ingin bermain permainan biasa, Anda bisa pergi ke sana. Anda hanya perlu 100 yuan chip untuk berpartisipasi. Ibu Asteris keparat. Petik 2. Zhao Yu mengumpat, lalu melihat ke 3 tempat. Yang pertama adalah tanda emas, VIP, di atas meja di depannya. Tempat kedua adalah mesin judi yang dari kejauhan tampak seperti mesin permainan. Seseorang bisa berjudi sekali dengan 5 yuan. Dan tempat ketiga adalah lelaki tua yang masih penuh percaya diri. Namun, lelaki tua itu tampaknya tidak tertarik pada Zhao Yu. Seperti sebelumnya, dia melirik Zhao Yu dan terus melihat kartu-kartu itu. Hal ini memicu amarah Zhao Yu. Dia langsung berteriak lagi, lalu mengambil kartunya dan berteriak kepada pelayan, ambilkan aku 20 juta chip. Ini cukup, kan? Sebenarnya, Zhao Yu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia mengira kasino di kapal pesiar seperti ini tidak bisa ditukar dengan 20 juta chip. Akhirnya, pelayan itu dengan cepat mengangkat telepon dan berkata, Tuan, kartu debit tidak bisa digunakan untuk 20 juta. Tapi Anda bisa menggunakan kartu. Lalu, pelayan itu meletakkan telepon di depan wajah Zhao Yu dan menatapnya dengan ekspresi puas. Seolah-olah dia memandang rendah Zhao Yu, dan tidak percaya bahwa Zhao Yu benar-benar akan menukarkan 20 juta chip. Dengan temperamen buruk Zhao Yu, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan seperti ini? Dia segera mengeluarkan kartu hitamnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Dia mengira pelayan itu akan terkejut ketika dia mengeluarkan kartu hitamnya dengan cara yang begitu angkuh, tetapi pelayan itu dengan tenang memasukkan kartu tersebut ke mesin pos. 30 menit kemudian, di meja judi, Zhao Yu memegang dagunya dengan satu tangan dan bermain-main dengan chip di tangan lainnya. 2 juta untuk 1 chip, 20 juta hanya untuk 10 chip. Awalnya, dia mengira dirinya akan seperti dewa penjudi, dengan tumpukan chip yang menutupi wajahnya. Sial, untungnya, saya seorang miliarder dan tidak kekurangan uang. Kalau tidak, saya pasti akan malu hari ini. Judi benar-benar berbahaya. Puluhan juta dipertaruhkan untuk beberapa chip. Jika dia kehilangan semuanya, bahkan orang kaya pun harus menghamburkan uang, kan? Cek, tentu saja, Zhao Yu tidak bisa mempertaruhkan 2 juta sekaligus. 1 dari 2 juta chip itu ditukar dengan lebih dari 20 chip yang masing-masing bernilai 10.000. Setidaknya 10.000 dolar AS dipersyaratkan untuk meja VIP ini. Itu adalah nominal minimum untuk setiap taruhan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, setelah waktu yang begitu singkat, Zhao Yu hanya memiliki 5 atau 6 keping chip tersisa dari sekitar 20 keping chip miliknya yang bernilai 10.000. Dengan kata lain, dia sudah kehilangan lebih dari 100.000. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu, lelaki tua berambut keriting itu juga tidak menang. Hanya dalam waktu singkat, lelaki tua itu telah kehilangan lebih banyak uang daripada Zhao Yu, sekitar 200.000 yuan. Uang mereka pada dasarnya dimenangkan oleh 2 orang pria lainnya. Salah satunya adalah pria botak parubaya, dan yang lainnya adalah seorang pria muda berjas gelap yang tampak seperti pewaris generasi kedua yang kaya raya. Sebagian besar uang dimenangkan oleh generasi kedua yang kaya, dan di depan generasi kedua yang kaya itu, terdapat tumpukan chip yang mencolok. Mereka sedang memainkan permainan klasik Five Card Stud, yang tidak membutuhkan banyak keahlian dan murni bergantung pada keberuntungan. Sial, nasib sial, nasib sial, setelah mendapat giliran bermain kartu, lelaki tua itu akhirnya menunjukkan kartunya. Ia tiba-tiba melemparkan 5 kartu ke atas meja, lalu meraih bajunya dan mengumpat dengan marah, aku tidak mau bermain lagi, aku tidak mau bermain lagi. Ini membosankan sekali. Tidak ada gadis cantik di aula dansa, dan aku terus kehilangan uang di kasino. Ini sangat menyedihkan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pakaiannya dan beberapa keping chip yang tersisa di meja, berbalik dan pergi. Sialan, Zhao Yu menutupi wajahnya dan dipenuhi penyesalan.
Kali ini, dia hanya membual. Mengapa dia harus bersaing dengan seorang lelaki tua yang belum pernah dia temui? Meskipun lelaki tua itu bersikap otoriter, dia tidak memprovokasinya. Ini luar biasa. Jika bukan karena dia tidak akan bisa sampai ke meja judi ini. Sekarang dia sudah tiada, apa gunanya bermain? Oleh karena itu, Zhao Yu sedang tidak ingin bermain, dan dia ingin segera menunjukkan kartunya dan pergi. Namun, begitu dia membuka kartu-kartu itu, dia langsung duduk kembali. Ini karena dia cukup beruntung di ronde ini. Dia sebenarnya mendapatkan 3 kartu JS dan 2 kartu 4. Dalam aturan 5 Cards Stud, ini disebut Full House of Cards, atau Capti Face. Itu adalah kartu yang relatif besar dan tidak akan mudah hilang. Babak ini juga merupakan babak terbaik yang pernah dimainkan Zhao Yu. Kalau begitu, dia akan main sedikit. Meskipun Zhao Yu bukan ahli judi, dia penjudi berpengalaman. Dia tahu kalau dia bertaruh terlalu banyak sekaligus, pihak lawan akan melihat bahwa dia punya kartu bagus. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan reaksi khusus di wajahnya. Dia mengambil 2 chip yang masing-masing bernilai 10.000 dan melemparkannya ke area taruhan. Saat itu, hanya tersisa 2 orang yang sebelumnya menang di meja, dan keduanya memilih untuk memasang taruhan. Menarik. Zhao Yu sangat gembira dan menginvestasikan 20.000 lagi. Namun, pria botak dan generasi kedua yang kaya raya itu tidak ragu-ragu dan terus memasang taruhan mereka. Sial, kali ini, Zhao Yu tak bisa menahannya lagi. Ia segera mengambil chip senilai 100.000 yuan dan melemparkannya ke dalam. Suasana menjadi tegang. Pewaris generasi kedua yang kaya raya itu dengan cepat membuka kartunya dan melihatnya lagi. Setelah pergumulan sengit dalam pikirannya, ia mengambil 100.000 chip dan memilih untuk melanjutkan permainan. Namun, saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria botak itu sama sekali tidak ragu. Dia langsung mengambil chip senilai 1 juta dan melemparkannya ke area taruhan. Sial, kali ini, giliran Zhao Yu yang merasa ragu. Orang ini mempertaruhkan 1 juta, mungkinkah dia juga punya kartu bagus? Dia adalah tawanan, dan satu-satunya hal yang lebih besar daripada seorang tawanan mungkin adalah 4 kartu straight flush. Apakah pria ini benar-benar sehebat itu? Secara logika, Zhao Yu memiliki perangkat seperti alat penglihatan sinar X tak terlihat. Selama dia memperkuatnya, dia seharusnya bisa melihat kartu truf pihak lawan. Namun, Zhao Yu adalah orang yang setia, jadi dia tidak akan melakukan hal kotor seperti itu di meja judi. Mengandalkan kecurangan untuk memenangkan uang, berapapun jumlah yang dia menangkan, itu bukanlah sebuah keahlian. Baiklah, aku tidak peduli, aku takut padamu. Zhao Yu mengambil chip senilai 2 juta dan melemparkannya ke area taruhan. Aku pergi dulu. Saat itu, pewaris kaya generasi kedua itu sudah tidak tahan lagi. Dia membalik pergelangan tangannya dan menutup kartu-kartunya, mengumpat, gila, 2 orang gila. Tindakan anak orang kaya generasi kedua itu menunjukkan bahwa dia sudah menyerah, yang berarti Zhao Yu dan pria botak itu bisa mengungkapkan kartu mereka. Namun, pria botak itu tetap diam. Dia tidak hanya menerima taruhan Zhao Yu sebesar 2 juta, tetapi juga menambahkan 2 juta lagi ke taruhan tersebut, dan dia tetap tidak menunjukkan kartunya. Kali ini, dia benar-benar bertaruh besar. Dalam waktu sesingkat itu, jumlah taruhannya sudah melebihi 10 juta. Baiklah, baiklah. Kau hebat. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan melemparkan keripiknya, lalu berteriak pada pria botak itu, ayo. Tunjukkan kartu andalanmu. Bab 2172, Bab 2168 Pelayaran Lancar. Astaga! Melihat pria botak itu mengambil semua chip di area taruhan, hati Zhao Yu terasa seperti berdarah. 3 kartu JS dan 2 kartu 4 miliknya sudah sangat besar, tetapi yang aneh adalah lawannya memiliki 4 kartu 10, yang lebih besar dari kartu miliknya. Peluang mendapatkan 4 sangat rendah, tetapi kebetulan terjadi pada saat yang sangat kritis. Dalam sekejap mata, dia kehilangan lebih dari 5 juta. Bagaimana mungkin Zhao Yu tidak marah? Mereka benar-benar melihat hantu. 5 juta. Meskipun dia bisa membuka tiket lotre senilai 5 juta,
dia tetap harus membayar pajak. Meskipun saya tidak kekurangan uang, itu tetap uang. Hahaha, saat itu, pria botak itu memasukkan chipnya dan berkata dengan gembira, kita menang, kita baru saja menang. Kalau aku tidak punya kartu bagus, apakah aku berani mempertaruhkan nyawaku? Zhao Yu menyipitkan mata ke arah pria itu, lalu membanting meja dan berteriak, baiklah, lanjutkan, lanjutkan. Psikologi para penjudi seperti ini. Semakin banyak mereka kalah, semakin besar keinginan mereka untuk memenangkan kembali uang mereka, sampai-sampai mereka jatuh ke jurang tanpa menyadarinya. Saat Zhao Yu memutuskan untuk melanjutkan perjudiannya, seorang wanita berbaju merah dan berhias perhiasan duduk di meja, tepat di sebelah Zhao Yu. Wow, wanita itu pasti sudah berpengalaman dalam berjudi, karena ia langsung mengenali chip jutaan dolar milik Zhao Yu. Ia segera menghela napas dan berkata, betapa kayanya orang ini. Mata wanita itu dipenuhi rasa iri, tetapi dia tetap meletakkan chipnya di atas meja. Dia tidak memiliki banyak chip, hanya sekitar 10 buah, yang masing-masing bernilai 10.000 yuan. Aku bersikap rendah diri, kata wanita itu kepada pria kaya generasi kedua dan pria botak itu. Tolong jaga aku. Tidak masalah, kata orang kaya itu dengan nada mesum. Gadis itu sangat cantik, kita harus menjaganya, oke. Dia sengaja menekankan kata, hati-hati, dengan nada main-main. Namun, wanita berbaju merah itu mengabaikannya dan meletakkan 10.000 chip di area taruhan. Melihat wanita itu memasang taruhan, yang lain pun mengikutinya. Saat itu, ada 5 orang di meja judi. Selain mereka berempat, ada seorang pengusaha kaya lain yang duduk di seberang Zhao Yu. Pengusaha kaya ini pasti terlalu banyak minum. Wajahnya merah, dan ia ditemani oleh seorang gadis kecil berok mini. Setelah putaran taruhan pertama, bandar mulai membagikan kartu. Semua kartu diambil dari mesin, dan tidak ada kemungkinan untuk memalsukannya. Kali ini, keberuntungan Zhao Yu cukup bagus. Dia mendapatkan 2 kartu as di 2 kartu pertamanya. Mustahil baginya untuk tidak terus bertaruh, tetapi untuk menghindari terlihat oleh orang lain, Zhao Yu hanya memasang taruhan 10.000. Sepertinya, wanita berbaju merah itu melihat kartu-kartunya dan berkata, kartu-kartu Anda tidak kecil. Haruskah saya menelepon atau tidak? Cantik, generasi kedua yang kaya itu tertawa. Kurasa sebaiknya kau jangan ikut-ikutan. Mereka sudah mempertaruhkan puluhan juta di ronde itu. Tidak, si cantik menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kali ini aku akan tersipu. Aku akan mengikuti. Dengan begitu, wanita cantik itu juga menginvestasikan 10.000 yuan. Semua orang yang hadir tidak kekurangan uang. Setelah ronde pertama, keenamnya memasang taruhan sebesar 10.000. Karena Zhao Yu mendapatkan kartu as, dia tetap menjadi orang yang berbicara lebih dulu di ronde kedua. Akibatnya, kartu ketiganya tidak terlalu bagus, dan dia hanya mendapatkan angka 3. Namun, keunggulan 2 kartu as memungkinkannya untuk terus mengikuti permainan. Bahkan si kecil yang berusia 3 tahun pun, wanita berbaju merah itu ragu-ragu. Sepertinya Anda punya 2, iya. Kurasa aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, dia melipat kartunya. Tanpa diduga, setelah wanita cantik itu mengatakan itu, orang-orang di belakangnya semua mengikuti dan mengambil kartu mereka, termasuk pria botak itu. Putaran ini, Zhao Yu dengan mudah mengambil semua uang di area taruhan. Cek-cek, Zhao Yu cemberut. Jelas, ronde ini tidak sesuai harapannya. Kedua pemain andalan itu sudah terbongkar, dan kelompok orang ini semuanya licik. Dengan sangat cepat, babak selanjutnya dimulai lagi. Kali ini, Zhao Yu seberuntung sebelumnya dan memenangkan 2 pasang kartu. Kali ini, tidak ada yang mengikuti, dan dia hanya mendapatkan beberapa ratus ribu. Begitu saja, beberapa ronde berlanjut. Wanita cantik bergaun merah itu kehilangan semua chipnya dan berdiri dengan murung. Keberuntunganku hari ini sangat buruk, aku menyerah. Cantik, jangan pergi. Kata pewaris generasi kedua yang kaya raya itu dengan tergesa-gesa, ayo, duduk di sini bersama saudaramu dan tunggu pernikahanmu. Jika aku memenangkan hadiah besar nanti, kau akan rugi lebih banyak daripada aku.
Pergi ke neraka. Wanita cantik itu meliriknya dengan marah, lalu mengambil tas tangannya dengan geram dan meninggalkan meja judi. Bagaimana? Saat itu, pria botak itu berbicara, jelas ditujukan kepada Zhao Yu. Para wanita cantik sudah pergi semua, apakah kita sudah selesai? Sudah jam 11. Habisi saja aku. Zhao Yu memutar matanya dan berteriak, aku belum mendapatkan kembali uang yang hilang. Kau mau pergi setelah kalah? Bagus, bagus. Pria botak itu merentangkan tangannya dan tampak polos. Karena kamu suka bermain, aku akan bermain denganmu. Begitu saja, hanya tersisa 4 orang di meja. Keempat orang itu memasang taruhan lagi dan putaran baru permainan Five Cards Stud dimulai. Begitu mereka mulai, wanita cantik berbaju merah itu kembali dengan segelas anggur merah dan duduk di sebelah Zhao Yu. Wanita cantik itu menatap Zhao Yu, kurasa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Mengapa kau terlihat begitu familiar? Petik 2. Nona, Zhao Yu terbatuk, lalu berkata, saya sedang bermain kartu di sini. Anda tidak perlu menggunakan pembukaan kuno seperti itu jika ingin menjebak orang kaya, bukan? Semua orang tertawa mendengar ucapan Zhao Yu. Meskipun wanita berbaju merah itu berusia sekitar 40 tahun, ia berpakaian sangat rapi dan penampilannya luar biasa. Ia memang wanita cantik dengan temperamen yang menawan. Mendengar ucapan Zhao Yu, wanita itu tersipu dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Zhao Yu menariknya kembali dan berkata, aku hanya bercanda. Ayo, ikuti aku. Sejak kau datang, aku bersenang-senang. Oh, apa aku membawa keberuntungan untukmu? Si cantik tersenyum. Kalau begitu, kalau aku menang, aku akan makan Happy Meal. Tidak masalah. Zhao Yu tersenyum dan mengangguk setuju. Ini tidak masuk akal. Pria kaya generasi kedua itu mendengus tidak senang. Kau tidak datang kepadaku saat aku bahagia, tapi kau datang kepadanya. Bukankah kau mencoba menyakitiku? Jika memang begitu, saya rasa kita sudah menjelaskan posisi kita dengan jelas, kan? Ini jelas-jelas tidak bisa didamaikan. Ayo, mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkanku atau tidak. Pria kaya generasi kedua itu menatap Zhao Yu dengan tatapan menghina. Jangan menangis jika kau kehilangan semuanya nanti. Wanita cantik ini punya selera bagus. Zhao Yu tidak pernah takut berdebat, jadi dia segera memeluk wanita wangi berbaju merah itu dan berkata dengan bangga, aku sudah tahu kau hanyalah binatang berbalut pakaian, sampah masyarakat yang berkelas, jadi aku tidak mempermasalahkanmu. Masih membual, kenapa tidak tunjukkan amarahmu? Pernahkah kamu memenangkan ronde sejak duduk di sini? Dia meremehkan orang lain. Oke. Pewaris generasi kedua yang kaya itu gelisah dan berteriak kepada bandar, bagikan. Kartu sudah dibagikan. Mari kita lihat apakah aku bisa menang. Bab 2173, Bab 2168 Permainan Kartu 5 Kartu. Kapal pesiar itu adalah kota yang tak pernah tidur. Saat itu pukul 10 pagi, waktu tersibuk dalam sehari. Setelah setengah jam lagi berjudi, meskipun Zhao Yu memenangkan cukup banyak, jumlahnya hanya beberapa ratus ribu. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kembali uang 5 juta itu. Dan pewaris generasi kedua yang kaya itu sedang mengalami kesulitan. Dia terus mengambil chip, tetapi sepertinya tidak pernah mengambilnya kembali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meminta pelayan menukarkan 5 juta yuan dalam bentuk chip untuknya. Pada saat yang sama, dia meminta handuk dari pelayan dan terus menyeka keringatnya. Di sisi lain, pedagang kaya berwajah merah dan pria botak itu bertarung dengan tenang dan tidak menunjukkan terlalu banyak kelemahan. Wanita berbaju merah itu duduk di sebelah Zhao Yu, tidak banyak bicara atau bergerak, tampak sangat sopan. Akhirnya, setelah bermain entah berapa ronde, Zhao Yu mendapatkan kartu bagus lagi. Itu adalah kartu besar, tawanan, lainnya dengan 3 raja dan sepasang ratu. Kali ini, Zhao Yu tidak lagi bersikap hati-hati, juga tidak mencoba bersikap tenang. Dia langsung melemparkan 200.000 chip ke area taruhan. Wah, apa kau gila? Generasi kedua yang kaya itu menatap kartu Zhao Yu dengan saksama. Kau dapat tawanan lain. Lihat, aku punya 3 kartu as di sini,
mungkin aku punya 4 kartu as. Apa kau tidak takut? Setelah itu, generasi kedua yang kaya raya itu tampak mengangkat kepala tinggi-tinggi sambil langsung memasukkan 1 juta chip ke area taruhan. Mereka semua hebat sekali. Pedagang kaya berwajah merah itu mengerutkan kening dan dengan cepat melipat kartunya, tidak berani mengikuti. Sungguh kebetulan. Namun, pria botak itu berkata dengan tenang, lihat baik-baik kartu saya. Saya memiliki flus. Meskipun saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian, jika kartu terbawah saya adalah 6 hati. Kalian semua akan kalah. Setelah itu, pria botak itu dengan mudah melemparkan 1 juta chip ke area taruhan. Zhao Yu melihat, dan benar saja, kartu pria botak itu adalah 4 hati, 5 hati, 7 hati, 8 hati, tidak pernah ada kartu 6 hati di kartu yang baru saja dibagikannya. Jika kartu yang tertutup di tangannya benar-benar 6 hati, maka itu akan menjadi straight flush, dan straight flush bahkan lebih besar dari 4. Dengan cara ini, keunggulan psikologis Zhao Yu sebelumnya benar-benar hilang, dan kartu andalannya tampak paling lemah. Astaga, Zhao Yu menatap wanita berbaju merah, lalu melihat kartu-kartunya sendiri, tampak sangat bingung. Hei, anak orang kaya generasi kedua itu memanfaatkan kesempatan untuk mengejeknya. Kau sudah banyak bicara, kalau kau tak berani ikut, mundur saja. Saat itu, wanita berbaju merah ingin mengingatkan Zhao Yu tentang sesuatu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berhenti. Jelas, dia tidak ingin kata-katanya memengaruhi penilaian Zhao Yu. Bagus, aku ikut. Zhao Yu mengepalkan tinjunya, mengambil chip senilai 2 juta, dan meletakkannya di area taruhan. Uang 2 juta itu murni digunakan untuk menjajaki kemungkinan. Dia ingin melihat apakah mereka benar-benar memiliki peluang bagus melalui ekspresi generasi kedua yang kaya dan pria botak itu. Jika mata mereka gelap, itu berarti mereka hanya menggertak. Namun, jika pupil mata mereka memancarkan cahaya tanpa disengaja, itu berarti mereka memegang barang curian. Aku ikut. Siapa sangka pewaris generasi kedua yang kaya raya itu akan langsung memberikan 2 juta tanpa ragu-ragu. Meskipun Zhao Yu mengamatinya dengan saksama, dia tetap tidak bisa melihat perubahan di matanya. Aku akan ikut, pria botak itu juga langsung memberikan 2 juta tanpa ragu-ragu. Kali ini, Zhao Yu tidak bisa lagi tenang. Tampaknya kedua orang ini memang ahli judi. Mereka pandai berjudi, jadi sangat sulit untuk menilai berdasarkan perubahan ekspresi yang halus. Petik 2. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Awalnya, pada saat kritis seperti ini, Zhao Yu bisa saja menggunakan alat fluoroskopi tak terlihat atau alat analisis tak terlihat untuk melihat kartu truf pihak lawan. Namun, Zhao Yu tidak menggunakannya, bukan hanya karena dia ingin berbicara tentang moralitas, tetapi juga karena dia merasa bahwa menggunakan kecurangan untuk memenangkan uang adalah tindakan yang sangat licik. Sebaliknya, dia sepertinya mengambil risiko dan ingin memenangkan kembali uang itu dengan kemampuannya sendiri. Bagus. Baiklah, Zhao Yu melihat kartunya sendiri, lalu kartu orang lain. Dia tiba-tiba mendorong semua chipnya ke area taruhan dan berteriak, "Stud 5 kartu. Tunjukkan kartu trufmu." Wah, dalam sekejap, bukan hanya seruan dari orang-orang di sekitar meja judi, tetapi seluruh kasino pun gempar. Banyak orang tertarik dengan kata, "five card stud," dan mulai mendiskusikannya. Meskipun Zhao Yu sudah kehilangan lebih dari 5 juta, dia telah menukarkan 20 juta chip. Jika dia memainkan putaran poker seperti itu sama saja dengan mempertaruhkan sisa 10 juta. Ini hanyalah kasino kapal pesiar, dan memang jarang sekali melihat permainan kartu 5 besar seperti ini di sini. Bahkan bandarnya pun tercengang. Kau, wanita berbaju merah itu tahu kartu truf Zhao Yu, jadi dia menarik Zhao Yu dengan cemas, mencoba membujuknya. Namun, Zhao Yu sudah mengambil keputusan. Dia berteriak kepada pria kaya generasi kedua dan pria botak itu, "Ayo lawan aku jika kalian berani. Tunjukkan kartu truf kalian." Kau, dahi anak orang kaya itu dipenuhi keringat. Dia gemetar lama sebelum dengan muram melipat kartunya. Jelas, kartu-kartu yang tertutup itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi tawanan dengan 3 kartu as.
Haha, haha, setelah anak orang kaya itu mundur, pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Dia membalik kartunya dengan keras, dan ternyata itu benar-benar kartu 6 hati yang brilian. Setelah kartu-kartu dibuka, penonton tersentak kaget. Semua orang tercengang dan bahkan teringat musik saat film terkenal, God of Gamblers, pertama kali tayang. Semua orang bingung. Mengapa ada musik? Mengikuti sumber suara itu, mereka menyadari bahwa itu adalah Zhao Yu yang mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Saat melihat Zhao Yu memainkan musik, dewa penjudi, kerumunan tiba-tiba menjadi tenang. Hei, apa kau tidak tahu aturannya? Zhao Yu kemudian mematikan musik dan berteriak pada pria botak itu, aku akan bermain poker denganmu. Jika kau ingin melihat kartuku, kau harus mengikutiku. Apa gunanya aku mengikutimu? Pria botak itu menunjuk kartu-kartu itu dan berkata, lalu kenapa kalau kau benar-benar tawanan? Aku punya straight flush. Itu tidak akan berhasil. Zhao Yu serius, aku sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Jika kau tidak bisa mengimbangi, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenanganmu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Oke, pria botak itu mendorong semua chip di mejanya dan berkata, bagaimana kalau aku yang mendorongnya? Bukankah kamu masih bisa mengambilnya kembali? Hei, Zhao Yu menatapnya tajam dan meraung, siapa yang kau coba bodohi? Kau hanya punya 8 juta di sini, masih kurang 5 juta. Kalau kau tidak punya cukup uang untuk bermain 5 card stud, kau tidak berhak melihat kartu trufku. Kalau kau tidak bisa melihat kartu trufku, kau tidak akan menang. Ini, pria botak itu menatap Bandar, yang mengangguk. Ini memang aturan permainan 5 card stud. Batuk, sungguh merepotkan. Petik 2. Pria botak itu menjentikkan jarinya ke arah pelayan, mengeluarkan kartu bank, dan menggeseknya di mesin pos. Kemudian, dia mengeluarkan lagi 5 juta chip dan meletakkannya di atas meja. Apakah itu cukup? Apakah kau puas sekarang? Pria botak itu mendengus dingin. Kau tidak berpikir aku bahkan tidak punya 5 juta, kan? Cepat tunjukkan kartu-kartumu. Mari kita lihat kartu trufmu. Melihat pihak lawan telah mengumpulkan 5 juta, Zhao Yu membuka kartu yang tertutup, memperlihatkan 3 raja dan sepasang ratu. Lihatlah. Pria botak itu tersenyum penuh kemenangan. Mengapa kau harus repot-repot? Apa gunanya menunjukkan kartu-kartu ini? Dengan begitu, pria botak itu mencondongkan tubuh dan mulai menyapu tumpukan besar chip di area taruhan. Zhao Yu meletakkan tangannya di atas meja, tampak sedih. Perlahan, ia menutupi wajahnya dan duduk. Kemudian, ia mengangkat tangan kirinya dan berkata kepada seorang pelayan di sebelahnya, pelayan, saya mau segelas anggur. Oh, pelayan itu agak jauh dan dengan cepat membawakan nampan anggur kepadanya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Zhao Yu tidak mengambil anggur dari pelayan, tetapi mengangkat kursi dengan kedua tangan dan melemparkannya ke arah pelayan. Bab 2174, Bab 2170 Kecurangan. Hualalalala. Kursi itu menghantam punggung pelayan, dan pelayan itu tiba-tiba terhuyung. Seluruh tubuhnya jatuh ke meja judi, dan piring anggur di tangannya terlempar. Semua anggur di piring anggur itu mengenai pria botak yang memegang chip. Wah, pria botak itu terkejut dan segera berdiri. Orang-orang di kasino juga terkejut, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah penjudi yang baru saja kehilangan uang itu sudah gila? Keamanan, pedagang itu ketakutan dan segera memanggil petugas keamanan melalui walkie-talkie. Bajingan, saat itu juga, Zhao Yu meraih pelayan yang telah dipukuli dan menamparnya 2 kali dengan keras. Papa, setelah 2 kali tamparan, Zhao Yu menekan pria itu ke atas meja dengan 1 tangan. Lalu, Zhao Yu membalik nampan anggur yang baru saja terlempar. Semua orang kemudian melihat bahwa di bawah nampan anggur itu, ada sebuah alat elektronik berwarna hitam. Perangkat itu seharusnya berupa kamera, tetapi kamera tersebut berbentuk bulat dan tampak jauh lebih canggih daripada kamera biasa. Saat itu, dengan suara gaduh, beberapa petugas keamanan mendengar berita tersebut dan datang menghampiri, ingin menyerang Zhao Yu. Namun,
Sang pedagang melihat situasi yang aneh dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Ini, wanita berbaju merah itu terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Saat itu, pria botak itu jelas-jelas merasa bersalah karena ia memasukkan tangannya ke dalam saku. Jangan bergerak. Zhao Yu menunjuk pria botak itu dan berkata kepada petugas keamanan, ada sesuatu di saku celananya. Tangkap dia. Ah! Pria botak itu terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi ia dihentikan oleh petugas keamanan di depan meja judi. Sial, Zhao Yu mengumpat, ini kapal pesiar, oke. Apa kau mau melompat ke laut? Ini, pria botak itu akhirnya menyadari situasinya dan segera menundukkan kepalanya. Kau masih belum mengerti. Zhao Yu menunjuk pelayan dan pria botak itu lalu berkata, mereka bersekongkol. Mereka curang. Ah! Cece curang. Wanita berbaju merah itu kembali terkejut. Dia masih tidak mengerti. Apa yang terjadi? Aku sudah memperhatikan orang ini sejak dulu. Zhao Yu menunjuk pelayan itu dan berkata, dia mengenakan seragam pelayan, membawa piring berisi gelas anggur, dan berjalan-jalan di sini. Seharusnya itu hal biasa. Tapi, setiap kali aku memainkan kartu terakhir, orang ini selalu menyelinap di belakangku. Dia pikir dia berada jauh dan tersembunyi, jadi aku tidak akan menyadarinya. Tentu saja, awalnya aku juga tidak yakin, kata Zhao Yu sambil menunjuk wanita berbaju merah. Baru setelah aku memintamu duduk di sebelahku, aku yakin akan hal ini. Saat itu, dia duduk di belakangku di sebelah kanan, tetapi ketika kamu duduk di belakangku di sebelah kanan, kamu menghalangi pandangan kamera, jadi dia berbalik dan duduk di belakangku di sebelah kiri. Jadi, saat itu, saya sudah yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini. Lihat ini, Zhao Yu menunjuk ke kamera di bawah nampan anggur. Ini namanya kamera sudut lebar. Kamu bisa melihat kartu trufku dengan jelas dari sudut yang luar biasa. Oh, tapi, wanita berbaju merah bertanya dengan penasaran, meskipun aku melihat kartu namamu, bagaimana aku bisa memberitahu orang-orang di meja itu? Dia, wanita berbaju merah menunjuk pria botak itu, dia tidak memakai kacamata. Ya, Zhao Yu tersenyum, jika Anda memakai kacamata, itu akan menimbulkan kecurigaan orang. Pemilik kasino zaman sekarang semuanya pintar. Jadi, Zhao Yu menunjuk ke seberang, videonya akan dikirim ke sana. Ah! Petik 2. Dengan seruan kaget, semua orang melihat bahwa orang yang ditunjuk Zhao Yu adalah wanita berok mini yang menemani pria kaya itu. Kau, wanita itu terkejut dan segera menjelaskan, apa yang kau katakan? Kau tadi main-main dengan ponselmu, kata Zhao Yu. Layar ponselmu ada di belakang lengan pengusaha itu, tapi kau malah menonton video dari kamera. Lalu, aku akan memberitahukan kartu andalanku kepada 3 kaki tanganku di tempat kejadian. Apa? Mendengar itu, para pengusaha kaya dan pewaris generasi kedua semuanya ketakutan dan segera berdiri. Baiklah, berhentilah berpura-pura polos. Kau, Zhao Yu menunjuk ke arah pengusaha itu. Tempat dudukmu di sebelah bandar, jadi tidak ada yang bisa melihat kartumu, jadi kau harus duduk di situ. Kalian berdua, Zhao Yu menunjuk ke arah anak orang kaya dan pria botak itu. Kalian berdua masing-masing jaga satu sisi. Dengan begitu, setiap kali ada orang baru, mereka secara alami akan memilih posisiku. Pengaturan semacam ini sungguh mudah sekali. Sisi saya menghadap ke bandar, dan pemandangan di belakang saya bagus. Saya bisa membiarkan pelayan dengan kamera melakukan yang terbaik. Oh, wanita berbaju merah akhirnya mengerti. Jadi, dia tidak bermain kartu curang. Kukira semua pemain curang akan menyembunyikan kartu di lengan baju mereka. Ada total 54 kartu. Mesin yang membagikan kartu, jadi metode penggantian kartu sudah ketinggalan zaman. Kata Zhao Yu, para penipu zaman sekarang mengandalkan kerja sama tim dan kesabaran. Oh, saya bilang, wanita berbaju merah itu mengangguk. Mengapa setiap kali Anda mendapatkan kartu bagus, mereka tidak ikut bertaruh? Tetapi begitu mereka mendapatkan kartu bagus, mereka langsung memasang taruhan besar. Ya, kata Zhao Yu. Zaman telah berubah, dan penipu semakin banyak bermunculan.
Di atas meja, hanya kita berdua yang seperti domba, sedangkan yang lain adalah serigala. Jadi, ini bukan soal kalah 9 dari 10, tapi kalah di setiap taruhan. Begitu dia mengatakan itu, para pengusaha kaya dan orang kaya generasi kedua ingin melarikan diri, tetapi mereka dihentikan oleh para penjaga keamanan yang waspada. Tak lama kemudian, para petugas keamanan menemukan ponsel mereka di saku mereka. "Buka dan lihat," kata Zhao Yu. "Ada aplikasi getar di ponsel itu." Wanita itu memberi tahu mereka posisi wajahku dan pakaianku melalui getaran ponsel. "Karena ini telepon seluler," kata Zhao Yu, lebih tersembunyi. Atas pengingat Zhao Yu, salah satu petugas keamanan menyalakan ponsel anak orang kaya itu dan melihat bahwa ponsel tersebut memang menjalankan perangkat lunak getar. Dalam kasus itu, kebenarannya sangat jelas. Pria botak, pengusaha kaya, gadis berok mini, generasi kedua yang kaya, dan pelayan itu adalah sekelompok penipu. Tidak heran kalau lelaki tua yang sedang merokok cerutu itu mengeluh tentang nasib buruknya. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan uang jika berhadapan dengan geng seperti itu? "Baik, maafkan saya, Tuan." Karena posisi pedagang itu lebih tinggi, dia segera menjelaskan kepada Zhao Yu, "Masalah ini adalah kelalaian tugas kami. Kami telah menghubungi kapten dan orang yang bertanggung jawab. Mereka akan menangani masalah ini dengan semestinya. Tolong jangan khawatir," kata bandar itu. "Kami tidak akan mengurangi 1 sen pun dari chip Anda." "Apa yang barusan kau katakan?" Namun, setelah Zhao Yu mendengar itu, dia segera memasang wajah datar dan berkata dingin, "Kau pikir kau siapa? Apa kau tahu siapa aku? Apakah kamu pikir aku tidak akan menindaklanjuti masalah ini jika kamu mengembalikan uangku tanpa sepeser pun? Bukankah kamu terlalu naif?" Ini, pedagang itu berkeringat dingin. Dia sudah bisa merasakan aura pembunuh dari Zhao Yu. Bab 2175, Kaulah Bosnya. Karena Zhao Yu datang dengan sebuah tugas, agar selalu waspada, detektor di otaknya selalu aktif. Jadi, ketika petugas berjalan di belakangnya, dia tahu bahwa petugas itu sedang dipasangi kamera. Terlebih lagi, detektor itu bahkan dapat mendeteksi semua model kamera, yang tidak mungkin luput dari pengawasan Zhao Yu. Setelah itu, Zhao Yu juga memperhatikan bahwa setiap kali setelah dia membagikan kartu, wanita itu akan menundukkan kepala dan bermain dengan ponselnya. Jadi, dia mulai curiga bahwa orang-orang ini mungkin adalah sebuah geng. Kemudian, setelah banyak penyelidikan, dia semakin yakin akan identitas orang-orang tersebut. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Pada saat itu, kelompok pelaku kecurangan tersebut telah ditangkap oleh kapal pesiar. Di ruang manajer kasino kapal pesiar, seorang pria berjas meletakkan setumpuk chip di depan Zhao Yu. Pria itu adalah manajer kasino. Dia berkata kepada Zhao Yu dengan hormat, "Pak, ada hampir 30 juta di sini, tolong simpan. Terima kasih banyak atas bantuan Anda dalam menangkap pelaku kecurangan. Kedepannya, kami akan lebih memperhatikan dan mencegah kejadian serupa terjadi lagi." "Ya," kata bandar itu. "Para penipu zaman sekarang terlalu pintar. Mereka sebenarnya sekelompok orang, dan mereka bahkan tidak menggunakan kartu apapun. Terlalu sulit untuk mencegah mereka." Hampir 30 juta, Zhao Yu menatap tumpukan chip itu dan berkata dingin tanpa berkedip, 20 juta adalah uangku sendiri. Kenapa? Apakah kau mencoba menggunakan uang si penipu untuk menyingkirkanku?" Ini, manajer kasino tiba-tiba mengerti maksud Zhao Yu dan segera berkata, "Tuan, kami sangat menyesal atas kejadian yang Anda alami. Tapi, para penipu ini terlalu pandai bersembunyi," jelas manajer itu. "Kami memeriksa catatan penumpang kapal pesiar, dan ini adalah kali pertama mereka naik ke Heavenly King. Tidak ada cara untuk mencegah mereka. Apakah kau lupa?" Zhao Yu menunjuk keluar dan berkata, "Pelayan itu adalah salah satu orangmu. Sekarang aku curiga bahwa dalang di balik geng curang itu adalah kasinomu sendiri. Ini semua ulahmu. Saat berita ini menyebar ke seluruh industri, aku akan lihat apakah kau masih sanggup untuk terus bekerja di sini." "Anda," manajer kasino itu tersipu dan dengan cepat menjelaskan, "bukan seperti itu.
Kami sudah menginterogasi orang itu. Memang benar pelayan itu dipekerjakan oleh kapal pesiar kami, tetapi dia dimanfaatkan oleh sekelompok penipu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya langsung padanya. Omong kosong. Zhao Yu mendengus dingin. Kalian sudah mencapai kesepakatan. Asalkan pelayan itu memutuskan semua hubungan dengan kalian, kalian akan memberinya uang saku untuk menetap, kan? Kau tidak bisa melakukan ini. Manajer kapal pesiar itu cemas. Kau sudah keterlaluan. Lihat, dia menunjuk ke chip-chip itu, setelah dikurangi 20 juta, kau mendapat keuntungan bersih hampir 10 juta. Itu seharusnya cukup, kan? Apa yang kau inginkan? Oh, Zhao Yu menegakkan lehernya dan tertawa. Apakah kau mencoba bersikap tidak masuk akal padaku? Panggil manajer umummu, kapten, atau orang lain yang bertanggung jawab di sini. Aku akan bicara dengan mereka. Siapa kau sebenarnya? Manajer kapal pesiar itu tersipu dan mengancam, saya sarankan kalian berhenti sebelum terlambat. Geng curang itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Chip ini adalah keuntungan kami. Jika kalian masih tidak puas, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat waktunya tiba, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan uangmu kembali. Jangan sampai menyesal. Wah, aku sangat takut. Zhao Yu tertawa, apakah kau mengancamku? Aku sudah hidup lebih dari separuh hidupku, dan baru sekarang aku mengerti bahwa ada juga kelompok-kelompok jahat di laut. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda peringatan. Kata Zhao Yu, kelompok penipu itu bukan hanya penipu. Mereka sudah melakukan penipuan. Meskipun pada akhirnya mereka mendapatkan persidangan yang adil, kapal pesiar Anda tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Aku tidak peduli apakah kau bersama si selingkuh atau tidak. Selama itu terjadi di wilayahmu, kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Zhao Yu berdiri dan dengan lembut mendorong tumpukan chip yang rapi, lalu menghampiri manajer kapal pesiar dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin bermain denganku? Kalau begitu, aku bisa katakan dengan jelas sekarang bahwa aku tidak menginginkan uang ini. Di masa depan, ingat, jangan pernah lagi memohon uang kepadaku. Jika kau benar-benar datang memohon, aku ingin kau berlutut dan bersujud kepadaku serta mengakui kesalahanmu. Hanya setelah itu aku akan mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Kata-kata Zhao Yu bagaikan jarum, dan semuanya menusuk hati manajer kapal pesiar itu. Para awak kapal pesiar juga tewas. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu arogan, yang bahkan tidak menginginkan uangnya sendiri. Namun, di bawah tatapan terkejut semua orang, Zhao Yu berjalan menuju pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tunggu. Pada saat ini, manajer kapal pesiar tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali identitas Zhao Yu. Meskipun masih muda, dia sudah melihat dunia. Dia jelas tahu bahwa orang-orang yang berani mengatakan hal seperti itu yaomi gila atau memang memiliki latar belakang yang kuat. Jika itu yang terjadi, maka biarlah. Tetapi jika itu yang terjadi, maka konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak mampu ia tanggung. Tolong tunggu sebentar. Akhirnya, manajer kapal pesiar menghentikan Zhao Yu, menundukkan kepala, dan berkata, saya akan pergi dan bertanya kepada manajer umum kami. Tolong jangan marah. Kami pasti akan menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu. Tepat setelah manajer kapal pesiar selesai berbicara, sebuah pintu kecil di samping ruangan manajer tiba-tiba terbuka, dan dua orang keluar. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan rambut putih di pelipisnya, tetapi ia tampak berwibawa. Orang lainnya adalah seorang wanita mengenakan gaun merah. Meskipun wanita itu tidak dihiasi perhiasan, ia berpakaian anggun. Oh, Zhao Yu mengenali wanita itu. Dia adalah wanita berbaju merah yang duduk di sebelahnya. Manajer, jadi Anda di sini. Melihat pria yang lebih tua itu, manajer kasino segera menyapanya lalu menundukkan kepala, tampak sangat malu. Pria parubaya ini adalah manajer umum Raja Surgawi. Baiklah, cukup, kata manajer umum, kalian semua boleh pergi. Biarkan saya yang menangani masalah ini di sini.
Ya, manajer kasino itu sangat senang mendengarnya dan segera pergi. Yang mengejutkan Zhao Yu, setelah manajer umum selesai berbicara, dia pergi bersama yang lain, hanya menyisakan dia dan wanita berbaju merah di ruangan itu. Pada saat itu, Zhao Yu akhirnya menyadari sesuatu. Dia menoleh ke wanita berbaju merah dan bertanya, apakah Anda bos mereka? Hehe, Tuan Zhao, Anda sangat humoris. Wanita berbaju merah mengulurkan tangan kanannya dan memperkenalkan diri, nama saya Zhu Yundi. Saya baru saja membeli kapal ini belum lama ini. Oh, Zhao Yu mengangguk dan berjabat tangan dengannya. Saya kapten, senang bertemu denganmu. Namun, setelah berjabat tangan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, ada apa? Kau mengenalku? Aku baru ingat. Kupikir kau tampak familiar. Kata Zhu Yundi dengan serius, ini salahku. Detektif terkenal Zhao Yu ada di kapal pesiar kita, tapi aku tidak mengenalinya. Aku benar-benar tidak sopan. Kau benar-benar sesuai dengan namamu, detektif. Meskipun tadi aku merasa ada yang tidak beres, kupikir pria botak itulah yang curang. Aku tidak menyangka mereka berada di geng yang sama. Penampilanmu benar-benar membuka mataku. Bab 2176, Pembunuhan Sempurna. Baiklah, karena Anda sudah tahu identitas saya, di kantor manajer, Zhao Yu menatap pemilik kapal pesiar dan berkata, jadi, Anda seharusnya menyadari betapa seriusnya masalah ini, bukan? Masalah ini, Zhu Yundi tersenyum tipis dan menunjuk ke pintu kecil di dalam. Detektif Zhao, mari kita bicara di dalam. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sambil berbicara, Zhu Yundi berjalan duluan melewati pintu kecil di dalam dan masuk ke dalam ruangan. Zhao Yu sangat terampil dan berani. Tentu saja, dia tidak takut Zhu Yundi akan melakukan tipu daya, jadi dia segera mengikuti Zhu Yundi masuk. Di dalam terdapat ruang santai dengan beberapa kebutuhan sehari-hari dan sebuah tempat tidur kecil. Seharusnya disitulah manajer kasino beristirahat. Ruangan itu memancarkan aroma yang samar, dan melalui jendela bundar, orang bisa melihat pemandangan di luar. Namun, saat itu sudah larut malam, dan di luar gelap gulita. Maafkan saya, kata Zhu Yundi sambil menutup pintu. Saya baru saja membeli kapal ini, dan ini pertama kalinya saya menaikinya. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda tentang kasino itu. Sejujurnya, saya cukup terkejut, kata Zhao Yu. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kau kaya. Tapi aku tidak menyangka kau adalah bos kapal pesiar. Kau pasti bercanda, kata Zhu Yundi. Kami adalah bisnis keluarga. Kami telah menjalankan perusahaan kapal pesiar sejak generasi ayah kami. Sekarang bisnis kami berjalan dengan baik, kami telah menargetkan pasar kapal pesiar. Kali ini, aku hanya mencoba-coba saja. Detektif Zhao, Zhu Yundi mengambil sebotol anggur merah dari meja dan menuangkan segelas untuk Zhao Yu. Suatu kehormatan besar bertemu Anda hari ini. Anda pasti bisa melihat betapa senangnya saya, bukan? Menurutku, kaulah bintang besar yang sebenarnya. Yah, kau memujiku seperti itu, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Aku sedikit khawatir. Aku memberitahumu sebelumnya, jangan berpikir bahwa dengan menyenangkan hatiku, masalah ini akan selesai. Oh, maaf. Wajah Zhu Yundi memerah. Dia cepat-cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Anda sedang membicarakan si penipu. Ini hanya masalah kecil. Mungkin saya agak kurang beradab dengan mengatakan ini, tetapi Anda tetap harus menyebutkan harga Anda. Selain barang-barang di luar yang memang milikmu, aku rela menanggung penderitaan mentalmu, asalkan kamu bisa mengerti dan merasa puas. Menurut aturan kasino, si curang membayar 10 kepada kasino, dan kasino membayar 2 kali lipat. Zhao Yu menyesap anggurnya dan berkata dengan kasar, untuk masalah ini, kalian semua harus membayar 30 hingga 50 juta. Jangan harap bisa bersantai di kapal pesiar. Sebenarnya, meskipun Zhao Yu terdengar keras, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan menyetujuinya. Wanita itu pasti akan bernegosiasi dengannya. Namun, Zhao Yu salah. Tidak, jawab wanita itu dengan cepat, bukan 30 sampai 50 juta. Detektif Zhao,
saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jika itu orang lain, saya pasti akan menempuh prosedur hukum dan menyelesaikannya sesuai keinginan saya. Tapi kalau itu kamu, aku bersedia membayarmu 100 juta. Bagaimana menurutmu? Puff. Zhao Yu tidak bisa menelan anggur merah di mulutnya, dan dia meludahkannya. Zhao Yu terbatuk-batuk sebentar, lalu melambaikan tangannya dan berkata, 100 juta, kau. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti permainan? Ayahku pernah berkata bahwa segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang di dunia ini tidaklah sulit. Zhu Yundi juga menyesap anggur merah dan berkata dengan ekspresi melankolis, sayang sekali, ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tunggu, apa kau baru saja mengatakan, 100 juta sebagai imbalan? Zhao Yu tiba-tiba menyadari perkataan itu. Apa maksudmu dengan imbalan? Ini kompensasi, kan? Oh, ia berpikir sejenak dengan serius, lalu berkata kepada Zhu Yundi, sepertinya ada makna tersembunyi dalam kata-katamu. Detektif Zhao, Zhu Yundi menggigit bibirnya dan berkata, saya tahu Anda sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Sulit untuk datang. Ada apa? Zhao Yu menunjuk ke tempat tidur. Apakah kau akan mengejarku? Maaf, tapi aku sudah punya pasangan. Tidak, bukan itu maksudku. Kata Zhu Yundi, aku hanya berharap kau bisa membantuku. Apa? Zhao Yu penasaran. Anda bos kapal pesiar, dan Anda butuh bantuan saya. Apa yang bisa saya bantu? Kasus. Kata Zhu Yundi dengan sungguh-sungguh, aku selalu menginginkan jawaban. Tolong beritahu aku, apakah benar-benar ada pembunuhan sempurna di dunia ini? Zhao Yu menelan ludahnya. Dia harus mengakui bahwa pertanyaan ini benar-benar sulit baginya, karena dahulu kala, dia juga pernah diganggu oleh pertanyaan ini. Sudah 4 tahun, dan ini satu-satunya kasus yang ada di hadapanku. Kata Zhu Yundi sambil menghela napas, pembunuhnya berdiri tepat di depanku, tetapi siapapun dia, mereka tidak bisa membuatnya membayar atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Mungkinkah, ini masih bukan pembunuhan sempurna? Kau bilang, Zhao Yu menunjuk orang lain. Di depanmu, kasus apa? Jika kau bicara tentang 15 atau 25 tahun yang lalu, mungkin ada kasus di mana pelaku kejahatan dibebaskan karena keterbatasan tingkat penyelidikan kriminal. Tapi, maksudmu 4 tahun yang lalu. Ini. Detektif Zhao, kata Zhu Yundi, saya sangat yakin bahwa pembunuh dari 4 tahun lalu ada di kapal ini. Jika Anda dapat membantu saya dan membuat mereka mengaku bersalah, saya bersedia membayar Anda 100 juta yuan lagi di samping 100 juta yuan sebagai kompensasi. Wah, Zhao Yu menelan ludah lagi dan bergumam, Nona Zhu, Anda benar-benar terus terang. Apakah karena korban kasus ini ada hubungannya dengan Anda? Benar, Zhu Yundi mengangguk. Dia kakakku, ketua grup Tianqin. 4 tahun lalu, dia dibunuh. Namun, sampai hari ini, pembunuhnya belum diadili. Menarik, Zhao Yu mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar tentang kelompok ini. Mereka adalah taipan perkapalan. Tapi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kasus ini. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena si pembunuh telah dibebaskan dari tuduhan, ini pasti kasus yang rumit. Apakah si pembunuh menggunakan metode khusus? Tidak, namun, Zhu Yundi menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaliknya, kasus ini sangat sederhana. Sangat sederhana sehingga bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Aku hanya bercanda, kata-kata Zhu Yundi berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Zhao Yu. Bagaimana bisa ada kasus seperti ini? Katakan padaku, apa yang terjadi? Kasusnya sangat sederhana, kata Zhu Yundi. 4 tahun lalu, kakak laki-laki saya, Zhu Xikeng, mengajak manajemen puncak perusahaan berlayar dengan kapal pesiar, tetapi mereka tidak pernah kembali. Mata Zhao Yu tiba-tiba membelalak. Dengan perahu, dia tidak kembali. Di mana jenazahnya? Setelah kejadian itu, kami mencari di seluruh wilayah laut selama 3 bulan, tetapi, Asteris menghela napas, saat berbicara, air mata menggenang di sudut mata Zhu Yundi, dan suaranya tercekat karena emosi. Artinya, kata Zhao Yu, semua orang di kapal pesiar yang sama dengannya adalah tersangka. Zhu Yundi mengangguk dan berkata,
Termasuk kakakku, ada 7 orang di kapal itu. Setelah kakakku hilang, 6 orang lainnya tentu saja menjadi tersangka. Nona Zhu, tanya Zhao Yu dengan serius, apakah saudara Anda minum terlalu banyak dan jatuh ke air? Tidak, kata Zhu Yundi, kakakku tidak pernah minum. Dia juga tidak bisa berenang, jadi dia sangat berhati-hati. Selain itu, pada saat kejadian, kamarnya sangat berantakan, dan ada tanda-tanda perkelahian yang jelas. Peralatan pengawasan di kapal pesiar itu sengaja dihancurkan. Kita tidak bisa mengetahui siapa yang masuk ke kamar saudara laki-laki saya malam itu. Selain itu, alat penentu posisi kapal pesiar juga hancur. Setelah kejadian itu, kami tidak dapat secara akurat memulihkan lintasan pelayaran kapal pesiar, sehingga kami tidak dapat menemukan jasad saudara saya. Jadi, kata Zhao Yu, ini masih pembunuhan berencana. Bab 2177, Kesulitan. Oh, di kamar tidur di kapal pesiar, Miao Ying berguling dan bangun. Dia menggosok matanya dan bertanya kepada Zhao Yu, sayangku, apa yang kau lihat? Petik 2. Oh, Zhao Yu segera meletakkan pena dan menyalakan lampu. Dia berbalik dan bertanya dengan khawatir, kenapa kau sudah bangun? Apa aku mengganggumu? Tidak, tidak, Miao Ying melihat arlojinya dan berkata dengan terkejut, sudah tengah malam. Apa yang sedang kau lakukan? Ini, Zhao Yu pergi ke dispenser air dan menuangkan segelas air hangat untuk Miao Ying. Tidak apa-apa, aku hanya teringat sesuatu, jadi aku ingin mempelajarinya. Ah, tidak mungkin, detektif ulungku. Miao Ying tiba-tiba menjadi waspada. Jangan bilang kau sudah menemukan petunjuk tentang harta karun Si Wei. Kenapa? Apakah benar-benar ada hubungannya dengan kapal pesiar ini? Zhao Yu dengan lembut menyentuh dahi Nona Miao. Melihat bahwa ia tidak demam, ia merasa lega dan berkata, aku bertemu dengan bos kapal pesiar hari ini. Kurasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kapal ini. Bos, Miao Ying terkejut. Bos kapal pesiar juga ada di kapal pesiar. Ya, dia seorang wanita. Aku bertemu dengannya di kasino hari ini. Zhao Yu mengatakan yang sebenarnya kepadanya, aku bertanya padanya tentang situasinya. Bisakah kau tebak apa yang terjadi? Kapal pesiar ini sebenarnya dijual oleh bos wanita ini belum lama ini. Aku sudah menanyakan tanggal pastinya, kata Zhao Yu sambil menunjuk informasi di bawah lampu meja. Tanggal itu cocok dengan tanggal Tina memindahkan harta karun Si Wei. Jadi, aku menduga brosur kapal pesiar yang muncul di ruangan rahasia itu mungkin bukan suatu kebetulan. Kapal pesiar itu telah berpindah tangan, Miao Ying merenung. Haruskah kita menyelidiki mantan pemilik kapal pesiar itu? Bukan hanya mantan, tapi juga pacarku sekarang. Kata Zhao Yu, tapi semua itu hanyalah masalah kecil. Aku sudah mengirimkan informasinya ke Li Jing. Dia akan mengirimkan detailnya besok. Oh, Miao Ying semakin bersemangat. Kalau begitu, kita benar-benar harus menyelidiki kapal ini. Namun, Korea menerima berita itu lebih dulu daripada kita. Mungkinkah mereka sampai di sana sebelum kita? Semuanya masih belum diketahui sekarang, kata Zhao Yu sambil menunjuk laptopnya. Tapi, sekarang saya memiliki kendali sebagian atas kapal pesiar itu. Saya bisa masuk ke jaringan internal mereka dan memeriksa informasi terbaru tentang kapal pesiar tersebut. Kita juga bisa melihat video yang tersimpan di hard drive, kata Zhao Yu. Kita bisa melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu melalui video-video itu. Wah, kau, Miao Ying bertanya dengan cemas, jika kau punya wewenang, lalu, apa yang kau katakan pada bos? Apakah dia akan menyetujuinya? Begini, dia berhutang budi padaku hari ini, kata Zhao Yu. Jadi, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kita dalam penyelidikan. Apakah aku berhutang budi padamu? Nona Miao melipat tangannya dan berkata dengan canggung, apakah aku ketinggalan sesuatu lagi hari ini? Kau tak bisa menyalahkanku untuk ini. Zhao Yu tersenyum dan menceritakan kepada Miao Ying semua yang terjadi di kasino malam itu. Wow, itu benar-benar, Nona Miao menghela napas penuh emosi. Bukankah kau sedikit terlalu boros? Jika mereka bukan penipu, apakah kau benar-benar akan kehilangan 20 juta hari ini?
Kau bercanda. Zhao Yu menyelimuti Miao Ying dengan selimut dan berkata, jika aku tidak yakin mereka curang, aku tidak akan bertaruh dengan mereka. Dengan cara ini, saya mendapat keuntungan bersih 10 juta. Oh, dan hadiah 100 juta. Yang saya maksud adalah hadiah 100 juta, kata Miao Ying dengan cemas. Apakah itu berarti Anda akan menyelidiki kasus lama di kapal? Jangan bilang, kau lupa tujuan kita di sini. Kasus ini, sungguh menarik. Zhao Yu melihat informasi tersebut dan berkata, kuncinya adalah keenam tersangka dari tahun itu sekarang berada di kapal pesiar. Perusahaan mereka baru saja membeli kapal pesiar baru, jadi sebagai manajemen senior perusahaan, mereka semua diundang ke kapal pesiar tersebut. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencari tahu kebenarannya. Kasus kejahatan sempurna, Miao Ying tampak getir. Apakah benar-benar ada kasus kejahatan sempurna di dunia ini? Kasus ini, mengapa terasa begitu mudah? Meong-meong, kata Zhao Yu serius, sebenarnya, awalnya aku juga merasa begitu, tapi semakin sederhana kasusnya, semakin sedikit petunjuk yang ada. Misalnya, dalam kasus ini, bos perusahaan kapal pesiar menghilang, dan sampai sekarang, belum ada yang menemukan jasadnya. Kasus ini tidak bisa diselesaikan jika jasadnya tidak ditemukan. Kami tahu bahwa setidaknya 1 dari 6 orang itu adalah pembunuh sebenarnya, tetapi, kami tidak bisa membuatnya mengaku. Jika kita melihatnya dari perspektif lain, kata Zhao Yu, tidakkah menurutmu kasus hilangnya kapal pesiar adalah yang paling sulit dipecahkan? Kalau tidak, mengapa kita masih belum tahu siapa pembunuh sebenarnya bahkan setelah 4 tahun? Yah, jujur saja, kasus ini cukup menarik, kata Miao Ying sambil melihat informasi tersebut. Tapi, bukankah masih terlalu banyak variabel dalam kasus ini? Misalnya, pemilik kapal pesiar itu ingin bunuh diri, tidak sengaja jatuh ke air, atau memalsukan kematiannya untuk menghindari krisis utang, atau, ada orang lain yang naik ke kapal malam itu. Sepertinya ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Tidak harus, pembunuhnya pasti salah satu dari 6 orang itu. Benar, kau benar, kata Zhao Yu. Itulah mengapa aku sangat tertarik dengan kasus ini. Saya sudah memikirkannya. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan kasus ini, ada 4 manfaatnya. Pertama, bos perempuan itu akan membayar saya 100 juta. Kedua, hentikan si pembunuh agar tidak lolos begitu saja dan berikan keadilan kepada korban. Ketiga, bos wanita itu akan lebih berterima kasih padaku dan membantuku menemukan petunjuk menuju brankas Si Wei. Keempat, aku akan lebih bangga lagi. Jika aku bisa memecahkan kasus seperti itu akan menunjukkan tingkat kemampuan detektifku yang sebenarnya. Setelah 4 keuntungan besar yang Anda sebutkan, saya ingin menambahkan 4 kesulitan lagi. Tambah Nona Miao, pertama, ini bukan kantor polisi setempat. Persidangan kasus ini sudah lama selesai. Anda tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus ini. Ini disebut tidak sah. Kedua, para tersangka itu adalah para eksekutif puncak perusahaan. Mereka tahu proses hukum dan tidak akan mudah bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Ketiga, kita sekarang berada di kapal pesiar. Sekalipun Anda memiliki wewenang untuk menyelidiki, Anda tidak akan mendapatkan dukungan teknis. Selain itu, ini adalah kasus lama yang terjadi 4 tahun lalu. Keempat, tidak ada mayat dan tidak ada bukti yang meyakinkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tebakan buta, kan? Lalu bagaimana jika tebakannya benar? Bukankah itu sama saja? Kita tetap tidak bisa menghukumnya. Ya, kata Zhao Yu acuh tak acuh, justru karena kesulitannya itulah aku sangat tertarik. Kau tidak cukup mengenaliku. Aku bahkan tidak mau menyelidiki kasus-kasus mudah itu. Kau boleh lengah. Kata Miao Ying, karena kau sudah mengambil keputusan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelidikinya. Oke, matamu besar sekali, kata Zhao Yu bercanda. Kalau begitu, biarkan saja matamu terbuka. Akan kubiarkan kau lihat apa yang bisa kulakukan, Zhao Yu. Bab 2178, Bab 2174 di luar rencana. Keesokan paginya, di restoran kapal pesiar.
Ya, kau terlihat jauh lebih baik. Di meja makan, Zhao Yu berkata kepada Miao Ying, sepertinya obat kemarin benar-benar ampuh. Kukira aku harus diinfus hari ini. Sudah kubilang, kata Miao Ying. Hanya sedikit dingin, bukan apa-apa. Mereka berdua berada di restoran kelas 1 kapal pesiar. Makanan di restoran itu jelas berkualitas lebih tinggi daripada restoran biasa. Ada berbagai macam buah-buahan dan kue-kue, roti dan steak, serta mie yang dimasak oleh koki. Karena mengkhawatirkan kondisi Miao Ying, Zhao Yu hanya meminta semangkuk mie dan beberapa buah untuk Miao Ying. Bagaimana, detektif? Lagi pula, kali ini saya magang dengan Anda, kata Miao Ying dengan rendah hati. Apakah Anda punya instruksi untuk saya selanjutnya? Permintaan apa? Tanya Zhao Yu. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu istirahat dan memulihkan diri. Sudah kubilang, semuanya akan baik-baik saja. Kata Miao Ying, kau tahu temperamenku. Bagaimana kalau begini? Hari ini, aku akan menonton video kapal pesiar itu. Bagaimana denganmu? Kamu bisa pergi dan menyelesaikan kasus pembunuhan sempurnamu. Petik 2. Hei, mata Zhao Yu membelalak. Kita punya ide yang sama. Kita benar-benar punya pemikiran yang sama. Awalnya saya mengerti. Miao Ying mengoreksinya, lalu bertanya, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus selalu memahami dengan jelas apa tugas utama kita. Begitu kami menemukan petunjuk apapun tentang harta karun Si Wei, kami tidak dapat melanjutkan penyelidikan kasus Anda lagi. Aku mengerti. Kau sedang magang denganku, apa perlu kau memberitahuku itu? Kata Zhao Yu dengan percaya diri, jangan khawatir, aku tidak akan mengabaikan tugas penting kita karena kasus ini. Berbicara soal kasus ini, kata Miao Ying, kau harus ingat identitasmu. Kau tidak bisa menyelidiki kasus sembarangan seperti yang kau lakukan di masa lalu. Jangan lupa, kau tidak memiliki wewenang. Jangan khawatir, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Aku sudah menjadi ketua kelompok investigasi khusus, jadi aku tidak akan main-main seperti dulu. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan rencananya. Lihat, sekarang kau mengatakan yang sebenarnya. Mata Nona Miao berbinar, dan dia bertanya, aku sudah tahu kemarin. Kau sudah memikirkan caranya. Ayo, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk memulainya tanpa melanggar aturan? Hahaha, Zhao Yu menyipitkan matanya. Kau tahu apa yang kupikirkan? Baiklah, katanya sambil melihat sekeliling, kalau begitu, aku akan memberitahumu, dan kau bisa membantuku memberikan beberapa nasihat. Mendengar itu, Miao Ying segera meletakkan sumpitnya dan mendengarkan dengan saksama. Begitu dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya, beberapa orang tiba-tiba bergegas masuk dari pintu masuk ruang makan. Tuan Zhao, salah satu pria parubaya langsung menuju meja Zhao Yu dan berkata dengan tergesa-gesa, syukurlah, akhirnya aku menemukanmu. Zhao Yu mengenali pria itu sebagai manajer umum Cruz yang menemani bos wanita, Zhu Yundi, kemarin. Semalam, Zhao Yu memeriksa informasinya dan menemukan bahwa namanya adalah Qi Jianhua. Dia adalah seorang pria tua di kapal pesiar dan telah bekerja di kapal itu selama hampir 6 tahun. Di belakang Qi Jianhua berdiri seorang pria asing jangkung dengan hidung mancung. Ia mengenakan seragam pelaut. Selain itu, ada 2 seragam pramugari kapal dan 1 seragam pelaut. Kau, apa yang terjadi? Tanya Zhao Yu penasaran ketika melihat Qi Jianhua dan yang lainnya. Tuan Zhao, Qi Jianhua menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, ini bukan tempat untuk bicara. Kami butuh bantuan Anda. Mari kita keluar dan bicara. Ini, dari ucapan Qi Jianhua yang terburu-buru, Zhao Yu dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di kapal pesiar itu. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu berdiri, menunjuk Miao Ying, dan memperkenalkannya, wanita ini asisten saya. Kami bekerja bersama. Oh, baiklah, Qi Jianhua memberi isyarat dan segera mengajak Zhao Yu dan Miao Ying keluar dari restoran. Sambil berjalan terburu-buru, Qi Jianhua menunjuk orang asing itu dan memperkenalkannya kepada Zhao Yu. Ini Kapten Raja Langit,
Bi Guosheng. Namanya Italia, tapi aku tidak ingat. Halo, orang asing itu berbicara kepada Zhao Yu dalam bahasa Mandarin yang fasih, maaf atas ketidaknyamanannya. Oh, Zhao Yu menatap orang asing itu dan teringat bahwa kapal pesiar itu dibangun oleh galangan kapal Italia, jadi merekalah yang menyelesaikan navigasi kapal pesiar tersebut. Tak lama kemudian, mereka melewati koridor dan sampai di tempat yang tampak seperti ruang pengawasan. Ada dua petugas keamanan yang sedang makan hamburger di ruang kendali. Melihat manajer umum dan kapten kapal pesiar memasuki ruang kendali bersama-sama, kedua petugas keamanan itu ketakutan. Qi Jianhua melambaikan tangannya, dan kedua petugas keamanan itu segera pergi. Tuan Zhao, saya tahu Anda adalah detektif terkenal. Pada saat ini, Qi Jianhua akhirnya menyampaikan maksudnya. Mohon maaf telah memanggil Anda sepagi ini, tetapi ini adalah masalah penting. Saya khawatir hanya Anda yang dapat membantu kami melewati masa sulit ini. Katakan padaku, kata Zhao Yu terus terang. Apa yang terjadi? Kau sebaiknya melihat ini dulu. Sambil berbicara, salah satu anggota kru menyalakan laptop dan memutar video. Qi Jianhua menjelaskan, ini adalah gambar yang diambil oleh kamera pengawasan di sisi kanan kapal pesiar. Ini adalah kamera inframerah. Kamera ini dapat menangkap gambar dalam gelap. Begini, tadi malam pukul 3, seseorang jatuh ke laut. Ah, apa? Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama terkejut. Ada yang jatuh ke laut. Kata Miao Ying, kalau begitu, kenapa kalian tidak menghubungi tim penyelamat? Kami sudah menghubungi mereka, kata Bi Guosheng. Kami sudah menghubungi tim penyelamat pantai, pusat penyelamatan, dan semua armada terdekat. Sekarang, mereka sedang melakukan pencarian dan penyelamatan di wilayah laut itu. Kami juga mengirimkan lebih dari selusin perahu cepat, tetapi, perahu-perahu itu sudah berada di air begitu lama, dan mengingat suhu airnya, saya khawatir. Asteris menghela napas. Lalu, Zhao Yu dengan cepat bertanya, apakah kau sudah mengetahui siapa orang yang jatuh ke laut itu? Ini, kata Qi Jianhua dengan susah payah. Ini bos kapal pesiar, Nona Zhu Yundi. Apa? Mata Zhao Yu terbelalak lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kau tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin dia? Sebenarnya, kata Qi Jianhua dengan canggung. Kami tidak melihat videonya terlebih dahulu. Lagi pula, saat itu sudah larut malam, dan petugas pengawasan sama sekali tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, inilah yang terjadi, jelas Qi Jianhua. Karena ia harus membahas kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat melalui panggilan video, Sekretaris Zhu Yundi membangunkannya pukul 7 pagi tadi. Namun, sekretaris mendapati bahwa pintu kamar Nona Zhu Yundi terbuka, ruangan berantakan, meja miring, dokumen berserakan di lantai, dan jendela terbuka. Setelah itu, sekretaris menggeledah seluruh ruangan dan memanggil Zhu Yundi, tetapi tidak berhasil terhubung. Jadi, dia datang kepadaku dan meminta bantuan. Setelah aku melihat kejadian itu, aku teringat kamera di sisi kapal bagian luar. Saat kami memeriksa rekaman pengawasan, kami menemukan adegan dia jatuh ke laut. Meskipun aku tidak melihatnya dengan jelas, kau melihatnya tadi malam. Gaun panjang itu pasti milik Nona Zhu Yundi. Kami sudah menutup lokasi kejadian, kata Qi Jianhua. Untuk menghindari keributan, kami belum memberitahu siapapun. Tuan Zhao, kami tidak memiliki petugas polisi resmi di kapal pesiar ini, jadi kami berharap Anda dapat maju dan membantu kami menangani situasi ini. Benar sekali, kata Bi Guosheng. Rumahnya berantakan, dan jendelanya terbuka. Ini pasti pembunuhan. Jika Nona Zhu benar-benar meninggal, saya harap Anda dapat membantu kami menangkap pembunuhnya. Hei. Sebelum Bi Guosheng menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Miao Ying menarik lengan Zhao Yu dan menyeretnya keluar dari ruangan. Bab 2179, Bab 2175 Rencanaku. Hei, meong, apa yang kau lakukan? Zhao Yu tercengang. Aku belum selesai. Ini kasus pembunuhan. Namun, apapun yang dikatakan Zhao Yu, Nona Miao tetap menolak untuk melepaskan dan menarik Zhao Yu ke sudut terjauh koridor.
Aku tahu apa yang akan kau katakan. Kata Zhao Yu tak berdaya, apakah kau mencoba membujukku agar tidak ikut campur? Dengarkan aku, sebagai seorang detektif dengan rasa keadilan yang kuat, bagaimana mungkin aku hanya menonton kejahatan terjadi dan tidak melakukan apapun? Saya tahu kita memiliki misi penting sekarang, tetapi bagaimana jika kasus ini terkait dengan apa yang ingin kita selidiki? Tidak, Miao Ying mendorong Zhao Yu ke dinding dan berkata dengan serius, Zhao Yu, aku tidak menyeretmu keluar hanya untuk memberitahumu ini. Katakan yang sebenarnya. Miao Ying menunjuk hidung Zhao Yu dengan jari telunjuknya, apakah semua ini bagian dari rencanamu? Bos wanita kapal pesiar itu tidak jatuh ke laut. Ini, Zhao Yu menyeringai. Apa yang kau bicarakan? Petik 2. Apa yang kukatakan tadi? Apa kau pikir aku tidak mengenalmu? Miao Ying menggertakkan giginya dan berkata, sejak semalam, kau sangat percaya diri. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau sudah merencanakannya, kan? Lihat, katanya sambil menunjuk ke ruang pengawasan di kejauhan, katakan padaku segera, orang-orang itu sedang berakting. Video itu juga palsu. Palsu, kenapa? Zhao Yu bingung dan bertanya dengan polos. Kau masih berpura-pura, kan? Miao Ying menyipitkan matanya. Terlalu jelas. Saat sesuatu terjadi pada bos wanita, kapten dan manajer umum langsung datang meminta bantuanmu. Maka, kau seharusnya bisa menangani kasus ini dengan benar. Anda sedang menyelidiki hilangnya bos wanita, tetapi Anda menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki pembunuhan di kapal pesiar 4 tahun lalu, bukan? Pada saat itu juga, Qi Jianhua, Bi Guosheng, dan yang lainnya berdiri di pintu ruang pemantauan, menatap Zhao Yu dan Miao Ying bersama-sama, wajah mereka penuh keraguan. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa wanita itu adalah asistennya? Tanya Bi Guosheng. Mengapa kelihatannya tidak seperti itu? Ya, Qi Jianhua mengerutkan kening. Mereka sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Mungkinkah mereka pasangan? Ayo, meong-meong, Zhao Yu masih mencoba menjelaskan, nyawa seseorang dipertaruhkan, apakah aku berani melakukan itu? Cepat, kita harus pergi ke tempat kejadian. Jika Zhu Yundi benar-benar dibunuh, itu sama saja dengan ada seorang pembunuh di kapal pesiar, menunggu aku, detektif hebat Zhao, untuk menangkapnya. Tidak, aku tidak percaya. Kata Miao Ying, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau lakukan di dunia ini? Bukankah kau bilang kau sudah punya rencana? Kalau begitu, katakan padaku, apa rencanamu? Rencanaku sangat sederhana. Oh, tidak, itu tidak benar. Zhao Yu mengoreksinya. Sebenarnya, ini bukan rencanaku. Zhu Yundi sudah merencanakan ini sejak lama. Alasan dia mengundang semua tersangka ke kapal pesiar ini adalah untuk melaksanakan rencana ini di kapal tersebut. Apakah kamu mengerti sekarang? Tidak masalah apakah aku terlibat atau tidak, dia akan tetap melakukannya. Apa rencananya? Ceritakan padaku, tanya Miao Ying. Begini, kata Zhao Yu. Zhu Yundi mengatakan kepadaku bahwa dia sengaja ingin orang-orang ini tahu bahwa dia memiliki bukti kuat terkait kasus hilangnya Su Shikeng 4 tahun lalu. Kemudian, dengan mengamati reaksi para tersangka ini, dia akan memaksa mereka untuk membongkar kejahatan mereka sendiri. Namun, ketika dia bertemu saya di kasino, dia ingin saya bergabung dengannya, jelas Zhao Yu. Dia ingin menggunakan reputasi saya sebagai detektif untuk menjalankan rencananya dengan lebih baik. Jadi, malam itu, saya hanya memberikan beberapa saran dan membantunya memperbaiki rencana tersebut. Ini, rencana macam apa ini? Miao Ying mengerutkan kening. Pembunuhnya sangat licik. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu? Belum tentu, tapi, kata Zhao Yu. Setidaknya, kita bisa tahu siapa pembunuh sebenarnya di antara ke-6 tersangka. Itu tidak mungkin, Miao Ying tidak mempercayainya. Hanya karena kau bilang punya bukti, apakah itu berarti kau benar-benar punya bukti? Sudah 4 tahun, dan kita bahkan belum menemukan tulangnya. Di mana kita akan menemukan buktinya? Ya, kau benar. Jika bukan karena ini, kasus ini tidak akan disebut kasus pembunuhan sempurna, kata Zhao Yu. Zhu Yundi benar-benar tidak punya pilihan lain. Demi mengungkap kebenaran di balik kematian kakaknya,
dia akan berjuang selama masih ada secercah harapan. Dalam rencananya, dia akan memasang alat penyadap dan kamera pengawas di kamar para tersangka, kata Zhao Yu. Kemudian, dia akan mengamati keenam orang ini secara diam-diam dan melihat bagaimana reaksi mereka ketika mengetahui bahwa Zhu Yundi mungkin telah mendapatkan bukti tersebut. Memasang alat penyadap dan kamera itu ilegal. Miao Ying merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kau bisa setuju? Aku tahu kau tidak melakukan ini demi hadiah 100 juta, tapi, kau juga ingin tahu yang sebenarnya, kan? Tapi, Anda harus tahu bahwa ini berbeda dengan pergi kencan tanpa benar-benar bertemu. Pengakuan yang diperoleh dengan cara ini tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, kau benar, kata Zhao Yu dengan serius, Zhu Yundi tahu semua yang kau katakan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghukumnya jika dia menemukan pembunuh sebenarnya dengan cara ini, tetapi setidaknya ini akan memberinya harapan. Meong-meong, kata Zhao Yu dengan serius, seorang pembunuh telah membunuh seseorang. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja hanya karena tidak ada cara lain? Kasus kejahatan khusus mendapat perlakuan khusus. Tidak ada hitam atau putih di dunia ini. Seandainya aku berpegang teguh pada prinsip dan mengikuti aturan di masa lalu, aku tidak akan menjadi Zhao Yu seperti sekarang ini. Aku bisa memahami perasaan Zhu Yundi. Sekarang, dia juga dalam kesulitan. Dia mengorbankan nyawanya untuk memberi kita kesempatan berharga. Jika kita tidak melakukan apapun dan menemukan pembunuh sebenarnya, bukankah dia akan dihukum mati? Jadi, entah itu Zhu Xikeng dari 4 tahun lalu atau Zhu Yundi mulai sekarang, saya pasti yang bertanggung jawab atas kasus ini. Kau, Miao Ying merenung sejenak, lalu perlahan menyadari sesuatu. Ia kemudian berkata kepada Zhao Yu, baiklah. Baiklah, aku tahu kau terkadang tidak mengambil keputusan, atau begitu kau mengambil keputusan, tak seorang pun bisa menarikmu kembali. Jadi, agar si pembunuh tidak lolos begitu saja, aku mendukungmu. Aku juga tahu itu. Zhao Yu tersenyum penuh tekad. Kau pasti akan mendukungku. Kalau begitu, kasus ini, Miao Ying merenung sejenak, lalu menganalisis, jika Zhu Yundi benar-benar dibunuh, dan caranya sama dengan kasus pembunuhan di kapal pesiar 4 tahun lalu, maka, kedua pembunuhnya pasti orang yang sama. Atau mungkin mereka adalah kelompok orang yang sama. Iya, Zhao Yu, Miao Ying merenung dan berkata, mungkinkah rencana Zhu Yundi yang membunuhnya, dan si pembunuh tahu bahwa dia memiliki bukti pembunuhan di kapal pesiar, jadi dia membunuhnya. Kurasa tidak begitu, Zhao Yu menggaruk kepalanya. Kita baru bertemu kemarin. Rencananya bahkan belum dimulai. Jika benar-benar sudah dimulai, dia pasti sudah mengambil tindakan pencegahan dan tidak akan membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Oh, aneh sekali, Miao Ying mengerutkan kening. Jika bukan itu masalahnya, mungkinkah ada alasan lain mengapa Zhu Yundi didorong ke laut? Bab 2180, Pembunuhan di atas kapal pesiar. 4 tahun lalu, di Laut Selatan. Pagi-pagi sekali, di atas kapal pesiar. Seorang wanita sedang berdandan di kamar tidur kabinnya. Ia mengenakan gaun tidur berenda emas. Sambil menyisir rambutnya yang panjang berwarna coklat kemerahan, ia bersenandung lagu populer, lagu dunia sekuler, pada waktu itu. Siapapun yang berubah menjadi kupu-kupu dan menjadi monumen, siapapun yang menunggu selama 1000 tahun, selalu ada mimpi di dunia manusia. Mengapa bertanya tentang benar dan salah? Ia sedang berdandan di depan cermin dan bernyanyi pelan, tetapi wajah wanita itu mengerutkan kening dan ada semacam kepahitan yang terpendam. Bayangannya di cermin tidak lagi muda dan cantik. Meskipun ia masih anggun dan bermartabat, ia telah kehilangan kemegahannya yang dulu. Betapa banyak embun beku, betapa banyak patah hati, betapa banyak ketidakberdayaan, alamilah perlahan, bunga-bunga mengapung seperti air, barulah kau tahu betapa berharganya masa berbunga. Lirik-lirik sedih itu menyentuh hatinya, membuatnya semakin melankolis. Namun, saat wanita cantik itu masih larut dalam lamunannya, kapal pesiar itu tiba-tiba berguncang begitu hebat sehingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Ayoyo, dia cepat-cepat meraih meja rias agar tidak jatuh ke lantai. Ada apa? Ia segera meletakkan sisir di tangannya dan berlari ke balkon.
Saat dia membuka pintu balkon, suhu langsung turun, dan udara dipenuhi kabut laut yang dingin dan lembab. Tidak mungkin. Tak lama kemudian, wanita itu melihat bahwa lambung kapal telah menabrak karang hitam. Terumbu karang itu tersembunyi di dalam kabut laut, jadi seharusnya itu adalah pantai terumbu karang dengan area yang luas. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Wanita itu tahu bahwa kapal pesiar itu mungkin telah kandas. Dia terkejut dan dengan cepat membuka pintu lalu berlari ke dalam kabin. "Hei, bagaimana kalian mengendalikan kapal?" teriaknya sambil berlari. "Bagaimana kalian menabrak karang?" Namun, setelah berteriak beberapa kali, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kabin itu berkedip dengan lampu merah, dan alarm berdering dari samping tempat tidur. Namun, dia tidak melihat seorang pun di dalam kabin. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Seketika itu, hati wanita itu dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Rasanya seolah-olah semua orang di kapal telah menghilang, dan hanya dia yang tersisa. Namun, ketika dia berlari ke tengah aula kabin, dia akhirnya melihat dua rekannya berbaring di sofa. Mereka adalah direktur kantor grup Tianqin, Guan Xiuji, yang juga kapten kapal pesiar, manajer umum perusahaan, Lei Daseng, juga ada di sana. Guan kecil, wanita itu dengan cepat berlari mendekat dan mendorong Guan Xiuji, sambil berteriak, "Bangun, bangun. Kapal pesiar itu kandas." Oh, Guan Xiuji perlahan terbangun dari dorongan itu, tetapi kondisi mentalnya jelas agak kacau, dan dia linglung. Wanita itu merasa cemas, ia segera mengambil gelas dan menuangkan anggur ke wajah Guan Xiuji. Guan Xiuji terbangun, memegangi kepalanya, melihat sekeliling dengan linglung. "Kau dalam masalah," teriak wanita itu, "yahnya kandas." "Bodoh." Guan Xiuji melihat lampu merah berkedip di dinding kabin, dan menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, lalu dengan cepat berlari ke haluan. Wanita itu kemudian menatap Lei Daseng yang berada di sampingnya. Ia tidak menyangka Lei Daseng masih tidur nyenyak meskipun suasana di kapal begitu ramai. Namun, terdengar suara dari tangga di samping, dan manajer grup Tianqin, Li Qin, terhuyung-huyung menaiki tangga. Dia bertanya dengan lemah, "Ada apa? Apa yang terjadi? Mengapa Anda kehilangan ingatan?" "Li Qin," teriak wanita itu padanya, "kapalnya kandas. Kalian minum berapa banyak semalam? Bagaimana ini bisa terjadi?" Saat itu, Guan Xiuji, yang baru saja pergi ke ruang kemudi untuk memeriksa, berlari kembali dengan wajah penuh kengerian. "Seseorang menarik jangkar, kita benar-benar terombang-ambing di laut sepanjang malam." Wanita itu dan Li Qin terkejut. Mereka segera bertanya, "Kita sekarang berada di mana?" Aku tidak tahu. Semuanya kacau." Guan Xiuji mengangkat telepon satelit. "Aku akan meminta bantuan sekarang." Apa yang terjadi?" Li Qin sudah melihat Lei Daseng, yang masih tak sadarkan diri. Ia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, kita tidak mungkin dibius, kan?" "Dibius?" tanya wanita itu. "Kalau begitu, kenapa saya baik-baik saja?" "Kau tidak minum kemarin," kata Li Qin. "Sepertinya masalahnya mungkin ada pada anggurnya. Kita harus segera melihat bagaimana keadaan yang lain." Waktu berputar kembali ke masa kini. Di bawah cahaya pagi, segala sesuatu di kapal pesiar Uranus yang besar itu tampak seperti biasa. Namun, area VIP di kapal pesiar itu dipenuhi ketegangan. "Ini kamar Nona Zuyundi," jelas Qi Jianhua, manajer umum, kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Begitu sekretaris mengetahuinya, kami segera menutup tempat kejadian. Sebagai bos kapal pesiar, kamar Zuyundi tentu saja yang paling mewah di seluruh kapal pesiar, setara dengan Presidential Suite. Setelah memasuki ruangan, ia melihat ruangan itu berantakan. Pintu-pintu meja dan lemari terbuka, dan berbagai macam barang berserakan di lantai. Ada cangkir-cangkir yang pecah di ruang makan, meja makan yang berat telah bergeser, dan semua kursi miring. Adegan ini, Miao Ying memandang pemandangan di depan mereka dan berkata, "Seharusnya si pembunuh sedang mencari sesuatu, kan?" Mendengar ucapan Miao Ying,
Zhao Yu dengan lembut menyenggolnya, yang berarti ada banyak orang di sini, dan orang-orang ini bukanlah rekan kerjanya, jadi lebih baik lebih banyak mengamati dan lebih sedikit berbicara. Miao Ying mengerti maksud Zhao Yu dan segera menutup mulutnya. Lalu, Zhao Yu menghentikan yang lain di luar pintu, sementara dia dan Miao Ying mengenakan penutup sepatu dan sarung tangan. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyelidiki dengan cermat. Kasus ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini hanya ada mereka berdua, jadi Miao Ying hanya bisa bertindak sebagai petugas pengumpul. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret berbagai bagian penting, serta mencari dan mengumpulkan bukti yang mencurigakan. Tuan Zhao, pada saat itu, pria Italia, Bigo Sheng, yang berdiri di pintu, mengingatkan Zhao Yu, Nona Zuyundi mungkin didorong dari balkon di luar. Di bawah, dia menghadap kamera yang Anda lihat sebelumnya. Sayangnya, demi privasi, semua kamera kami menghindari balkon, jadi kami tidak bisa mendapatkan video saat dia didorong jatuh. Zhao Yu berjalan mengelilingi kamar Zuyundi. Setelah Miao Ying mengambil semua foto, Zhao Yu kembali ke pintu dan berkata kepada Qi Jianhua dan yang lainnya, baiklah, tempat kejadian telah diselidiki. Selanjutnya, kalian harus mengirim orang untuk menjaga pintu 24 jam sehari dan tidak membiarkan siapapun masuk ke tempat kejadian. Aku mengerti, aku mengerti. Qi Jianhua segera mengangguk. Jangan khawatir soal itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertama, kumpulkan semua video pengawasan yang terkait, kata Zhao Yu lalu. Kedua, minta seseorang untuk menanyakan kepada staf di area VIP apakah mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa tadi malam. Ketiga, kumpulkan semua tamu di area VIP. Saya ingin mengadakan pertemuan singkat dengan mereka dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Keempat, orang-orang ini semuanya tersangka, jadi saya sarankan untuk sementara menutup area VIP dan membatasi akses mereka, lanjutnya. Oh, baiklah, baiklah. Qi Jianhua tampak berada dalam posisi sulit, tetapi setelah bertukar pandangan dengan Bi Guosheng, dia menyetujui permintaan Zhao Yu. Dan, Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, beri aku 2 potong steak terbaikmu. Aku belum cukup makan pagi ini.